Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku kelas 6 yang Bu Guru sayangi, untuk hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang orang-orang yang berhak menerima zakat atau mustahik. Dalam pertemuan kemarin, Bu Guru sudah mengajak anak-anak untuk membaca surat At-Taubah ayat 60. Sudah dibaca? Kalau sudah, hari ini silakan dibuka kembali Quran surat At-Taubah ayat 60. Kita akan cermati, kita akan amati isi dari Quran surat At-Taubah ayat 60. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 itu Allah menjelaskan bahwasanya ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya. Dia tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. 3. Amil atau pengurus zakat, orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada orang lain. Yang keempat adalah mu'alaf, yaitu orang yang bukan Islam atau non-Islam yang berkeinginan untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih sangat lemah. Yang kelima adalah riqab atau hamba sahaya atau budak, yaitu orang yang bekerja tapi tidak menerima upah. 6. Ghorim, orang yang berhutang untuk kepentingan bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Atau orang yang berhutang ini untuk memelihara persatuan Islam atau kemaslahatan. Misalnya untuk dakwah atau pendidikan. Yang ketujuh, orang yang berjuang di jalan Allah atau fi sabilillah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan mempertahankan agama Islam. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun ia kesulitan dalam pembiayaan. Setelah kita mencermati isi Quran surat At-Taubah ayat 60, jadi yang berhak menerima zakat bukan hanya fakir dan miskin saja, tetapi kedua golongan itu adalah yang diutamakan. Kemudian kebanyakan saat ini umat Islam belum memahami 8 golongan itu. Nah, dalam pelajaran ini Bu Guru akan mengajak anak-anak nanti untuk mengidentifikasi orang-orang yang berhak menerima zakat dengan mengamati kondisi orang-orang yang ada di lingkungan kalian. Anak-anakku kelas 6 yang Bu Guru sayangi, kalau
amil zakat di masyarakat sudah memberikan hak-hak kepada orang yang berhak menerima zakat dengan benar, maka zakat ini akan memberikan manfaat yang luar biasa kepada perkembangan umat Islam, baik perkembangan dakwah maupun perekonomian umat Islam. Karena dengan zakat ini kita akan banyak membantu orang-orang yang kesusahan dan kesulitan dalam hal ekonomi. Selain itu, kita sebagai orang yang beriman juga akan lebih peduli kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ini adalah salah satu manfaat zakat kepada perkembangan umat. Namun sangat disayangkan, perintah zakat ini masih dipahami sepotong-sepotong. Zakat hanya dianggap yang dizakati hanyalah zakat fitrah saja, yaitu dengan 3 kg atau 2,5 kg bahan makanan pokok. Belum banyak orang yang menyadari tentang pengeluaran zakat mal dan kepada siapa zakat mal atau zakat fitrah ini harus dibagikan, harus diberikan. Dengan adanya penjelasan ini, Bu Guru berharap semakin banyak umat Islam yang menyadari tentang kewajibannya untuk membayar zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, sehingga perkembangan umat Islam semakin baik, perekonomian umat Islam semakin baik. Nah, untuk selanjutnya, karena pentingnya zakat bagi perkembangan umat Islam, maka pada zaman dahulu, pada zaman sahabat, yaitu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Mereka memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat ini. Dia bersikap tegas dan mengambil zakat itu ke tempat orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Barangkali ini yang perlu Bu Guru sampaikan. Semoga dengan ini semakin sadar kebanyak umat Islam untuk menunaikan dan membayarkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Semoga bermanfaat dan anak-anak tetap semangat belajar dari rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.